Anak-anak menelantarkan orang tua mereka hanya dengan seekor ayam. Tetapi mereka tidak tahu apa yang ada di dalam koper itu. Siti Rahayu merasakan kakinya gemetar saat melihat ketiga putranya masuk ke dalam mobil dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Di sisinya, sebuah koper kulit tua yang retak dan seekor ayam putih yang mematuk-matuk tanah lembab di pinggir jalan dengan gugup. "Ibu, nanti juga akan mengerti bahwa ini demi kebaikan ibu dan bapak," kata Agung. Putra sulungnya setengah jam sebelumnya. "Rumah sudah terjual. Uangnya akan menjamin kalian tidak akan kekurangan." Budi Santoso, suaminya selama 52 tahun, memegang lengan Siti saat istrinya memeluk ayam itu ke dadanya. Hujan gerimis mulai turun di jalan tanah yang melintasi pedesaan Desa Sukamaju di pedalaman Jawa Barat. Jaket hitam Siti basah kuyup, begitu pula topi abu-abu milik Budi. "Mereka benar-benar pergi, Budi," bisik Siti dengan suara tercekat, "meninggalkan kita di sini seolah-olah kita ini bukan siapa-siapa. Sabar." "Bu, kita pasti akan menemukan jalan," jawab Budi. Tetapi matanya menunjukkan keputusasaan yang coba ia sembunyikan. Ayam itu, yang oleh Siti dipanggil dengan penuh kasih sayang, Harapan, adalah satu-satunya yang tersisa dari 12 ayam yang mereka pelihara di halaman belakang. Yang lainnya telah dijual bersama dengan semua barang mereka. Agung, Bayu, dan Chandra telah memutuskan segalanya tanpa berkonsultasi dengan orang tua mereka. Mereka menjual tanah kecil tempat pasangan itu tinggal selama lebih dari 30 tahun dengan alasan bahwa orang tua mereka tidak lagi mampu mengurus tempat itu. "Kita bekerja seumur hidup di tanah ini," gumam Siti, memeluk Harapan lebih erat. "Aku membesarkan kalian bertiga dengan menjual telur, membuat jajanan pasar untuk dijual di pasar. Dan sekarang kita yang sudah tidak berguna lagi." Budi menatap koper yang ditinggalkan Agung begitu saja di tanah. Itu adalah koper yang sama milik ayahnya, tua dan usang dimakan waktu. Di dalamnya, menurut Agung, hanya ada beberapa pakaian dan dokumen penting, tidak lebih. Anak-anak mereka berjanji akan mengirim sejumlah uang setiap bulan, cukup untuk membayar sewa kamar kecil di kota. Jalanan itu sepi. Di satu sisi, hamparan sawah dan ladang kedelai membentang sejauh mata memandang. Di sisi lain, pagar tua membatasi padang rumput tempat beberapa sapi merumput, tidak peduli dengan drama manusia. Langit kelabu seolah membebani pundak Siti yang bungkuk. "52 tahun, Budi," katanya, air mata bercampur dengan hujan di wajahnya yang keriput. "52 tahun kita membangun semuanya bersama, dan mereka menghancurkannya dalam sekejap. Bukan hanya rumah yang mereka jual," jawab Budi dengan suara serak. "Seluruh hidup kita yang mereka anggap tidak berharga." Harapan mematuk lengan Siti, seolah mengerti rasa sakit pemiliknya. Ayam putih itu lebih dari sekadar hewan bagi pasangan itu. Ia adalah teman di pagi hari di halaman, yang memberitahu jika ada tamu datang, tempat Siti berbicara sambil mengumpulkan telur. Suara mesin membuat mereka mengangkat kepala. Sebuah truk tua muncul di tikungan jalan, menerbangkan debu yang menempel pada gerimis. Kendaraan itu melambat dan berhenti di samping mereka. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun, dengan janggut yang belum dicukur dan topi kotor karena oli, menjulurkan kepalanya dari jendela. "Bapak Ibu, butuh bantuan?" tanyanya, mengamati pasangan basah kuyup dan koper di tanah. Siti menyeka air mata dengan punggung tangannya yang bebas, mencoba menjaga martabatnya. Kami mau ke kota," jawabnya dengan suara bergetar. Sopir truk itu melihat sekeliling. Tidak ada rumah di dekatnya, tidak ada mobil, tidak ada apa-apa selain jalan kosong, dan dua orang tua yang basah kuyup. "Naiklah, saya mau ke kota Sukamaju. Bisa saya antar sampai pusat kota?" tawarnya sambil membuka pintu. Budi mengambil koper yang berat itu dan membantu Siti naik ke kabin truk. Harapan duduk dengan nyaman di pangkuannya. Anehnya sangat tenang. Sopir truk itu memperkenalkan diri sebagai Pak Joko, pengangkut gabah yang sudah melewati rute itu selama lebih dari 20 tahun. "Maaf kalau saya lancang, tapi apa yang terjadi dengan Bapak dan Ibu?" tanya Pak Joko setelah beberapa menit hening. Hanya suara mesin yang mengisi ruang. Siti menarik napas dalam-dalam. Sebagian dari dirinya ingin diam, menyimpan rasa sakit dan malu. Tetapi bagian lain yang lebih besar dan lelah perlu meluapkan isi hatinya. "Anak-anak kami menjual rumah kami tanpa bertanya," mulainya dengan suara gemetar.
Mereka bilang itu demi kebaikan kami, bahwa kami tidak bisa lagi mengurus semuanya sendirian, dan mereka tidak bertanya di mana kami ingin tinggal. Pak Joko tampak benar-benar terkejut. Mereka bilang akan mengirim uang setiap bulan untuk kami menyewa tempat di kota, sela Budi, dengan kepahitan yang jelas, seolah-olah begitu saja mencabut kami dari hidup kami dan melemparkan kami ke sembarang tempat. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan suka dan yang terpenting berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami yang baru memulai. Mari kita lanjutkan. Siti mengelus bulu lembut harapan. Ayam itu adalah semua yang tersisa dari kehidupan yang mereka kenal. Sejak kecil, ketika ia membantu ibunya di desa, ia belajar merawat ayam, memahami suara dan tingkah laku mereka. Dengan menjual telur, ia bisa membantu pengeluaran saat menikah dengan Budi di usia yang sangat muda. Apakah Bapak dan Ibu punya tempat tujuan? Tanya Pak Joko khawatir. Anak-anak kami menyebut sebuah wisma di dekat terminal, jawab Budi. Ibu Dewi, apakah Bapak kenal? Kenal, ya. Wismanya sederhana, tapi Bu Dewi orangnya baik. Hanya ada satu masalah, dia tidak menerima hewan peliharaan. Siti memeluk harapan erat-erat. Gelombang keputusasaan baru menguasainya. Saya tidak akan berpisah dari harapan, katanya dengan tegas, mengejutkan dirinya sendiri. Dia satu-satunya yang tersisa. Pak Joko mengamati pasangan itu melalui kaca spion. Terlihat jelas mereka adalah orang baik, pekerja jujur yang baru saja ditimpa kemalangan. Hal itu menyentuh sesuatu di dalam dirinya, mengingatkannya pada orang tuanya sendiri yang juga menua dengan bekerja di sawah. Begini saja, katanya. Saya akan mengantar Bapak dan Ibu ke wisma. Jika Bu Dewi membuat masalah karena ayamnya, saya akan berbicara dengannya. Kita cari solusinya. Hujan semakin deras saat truk memasuki kota Sukamaju. Kota kecil itu memiliki jalanan berbatu, rumah-rumah kayu tua, dan beberapa bangunan bata yang lebih baru. Pusat perdagangan terkonsentrasi di dua jalan utama, dan wisma itu berada di sebuah gang dekat terminal lama. Pak Joko memarkir truk di depan sebuah rumah tua 2 lantai, dicat dengan warna kuning pudar. Sebuah papan kayu tergantung di beranda bertuliskan, Wisma Ibu Dewi, kamar dan makanan. Siti menatap tempat yang akan menjadi rumah barunya dan merasakan dadanya sesak. Saya akan menemani kalian, kata Pak Joko, mematikan mesin. Bu Dewi sudah kenal saya bertahun-tahun. Mereka bertiga turun dari truk. Budi membawa koper yang berat, Siti memegang harapan, dan Pak Joko berjalan di depan. Pintu wisma berderit saat dibuka. Seorang wanita berusia sekitar 60 tahun, dengan rambut disanggul ketat dan celemek bunga, muncul dari dapur. Pak Joko, kejutan sekali, sapanya. Tetapi perhatiannya segera beralih ke pasangan basah kuyup dan ayam itu. Loh, ada apa ini? Bu Dewi, ini Pak Budi dan Ibu Siti. Pak Joko memperkenalkan. Mereka butuh kamar, dan sebelum Ibu mengatakan apapun tentang ayamnya, saya jelaskan dulu. Bu Dewi melipat tangannya, dahinya sedikit berkerut. Dia bukan orang jahat, tetapi dia punya aturan di wismanya. Pak Joko, Anda tahu saya tidak menerima hewan di sini. Dulu sudah pernah ada masalah. Saya tahu, sela Pak Joko. Tapi ini bukan situasi biasa. Anak-anak mereka menjual rumah mereka tanpa pemberitahuan dan meninggalkan mereka di jalan. Ayam ini adalah satu-satunya yang berhasil diselamatkan oleh Ibu Siti. Wajah Siti terasa panas karena malu. Disinilah dia, seorang wanita berusia 68 tahun, bergantung pada kebaikan orang asing, memohon atap dan izin untuk tinggal bersama ayamnya. Bagaimana hidupnya bisa sampai ke titik ini? Tolong Bu, kata Siti dengan suara rendah. Harapan sangat tenang, Ibu bahkan tidak akan menyadari dia ada di sini. Saya akan membersihkan semuanya. Tidak akan merepotkan sama sekali. Bu Dewi menatap wanita tua berambut putih yang basah oleh hujan itu, memegang seekor ayam seolah-olah itu adalah seorang bayi. Ada sesuatu dalam pemandangan itu yang menyentuh hatinya, terlepas dari ketegasan yang coba ia pertahankan. Sewa kamar Rp150.000 seminggu, sudah termasuk sarapan, katanya sambil mendesah. Dengan ayamnya jadi Rp180.000. Kami setuju, jawab Budi cepat sebelum Bu Dewi berubah pikiran. Tapi ayamnya tetap di kamar ya, saya tidak mau dia berkeliaran di wisma.
tambah Bu Dewi sambil mengambil kunci tua dari gantungan di dinding. Pak Joko membantu membawa koper ke kamar di lantai 2. Itu adalah ruangan kecil, dengan tempat tidur besi, lemari pakaian tua, dan jendela yang menghadap ke halaman belakang. Kertas dindingnya mengelupas di beberapa sudut, tetapi bersih. "Terima kasih, Nak," kata Siti kepada Pak Joko, meletakkan harapan dengan hati-hati di lantai kayu. "Kamu seperti malaikat hari ini." "Tidak apa-apa, Bu." Pak Joko tersenyum tetapi ada kesedihan di matanya. "Orang tua saya juga dari desa. Saya tahu betapa sulitnya transisi seperti ini." Dia ragu-ragu, lalu mengeluarkan selembar uang Rp50.000 dari sakunya. "Ini untuk membantu pengeluaran." "Tidak usah, Nak, tidak perlu," Budi mencoba menolak. "Saya memaksa." Pak Joko meletakkan uang itu di tangan Budi. "Dan dengar, saya lewat sini setiap minggu. Jika butuh apa-apa, bilang saja pada Bu Dewi. Nanti dia sampaikan ke saya." Setelah Pak Joko pergi, pasangan itu sendirian di kamar kecil itu. Hujan mengetuk atap dan harapan mematuk-matuk, penasaran di sudut-sudut ruangan. Siti duduk di tempat tidur, akhirnya membiarkan air matanya mengalir deras. "Apa yang akan kita lakukan, Budi?" isaknya. "Uang yang akan mereka kirim bahkan tidak cukup untuk membayar wisma dan makan." Budi berlutut di depan istrinya, memegang tangannya yang keriput. "Kita selalu menemukan jalan, Bu, selalu. Dan kita akan menemukan jalan lagi," katanya. Tetapi suaranya sendiri goyah karena ketidakpastian. Siti melihat sekeliling kamar. Pakaiannya basah kuyup, koper tua di sudut tampak sama tak berdayanya seperti mereka. Dan harapan adalah satu-satunya bagian yang akrab di tempat asing itu. "Ingat saat kita menikah dulu," kata Siti, mencoba mencari kekuatan dari kenangan. "Kita dinas punya naya piupu. Kita tinggal di kamar kecil di belakang rumah orang tuamu, dan kamu menangis di malam pertama. Bilang takut kita akan kelaparan." Budi tersenyum tipis, menyeka air mata istrinya dengan ibu jarinya. "Dan kamu berjanji akan bekerja keras agar kita tidak pernah kekurangan." Siti menyentuh wajahnya. "Dan kamu menepatinya, Budi. Kamu bekerja sepanjang tahun-tahun ini. Dan kamu juga bangun sebelum matahari terbit untuk membuat jajanan, mengurus kebun, memelihara ayam." Budi mencium keningnya. "Kita adalah tim selalu." Harapan melompat ke tempat tidur, meringkuk di antara mereka seolah ingin ikut serta dalam momen itu. Siti mengelus bulu ayam itu, menemukan penghiburan dalam gerakan yang akrab. "Ayo kita buka koper ini, lihat apa yang Agung taruh di dalamnya," usul Budi. Sambil bangkit, dia menyeret koper tua itu ke dekat tempat tidur. Kuncinya berkarat dan dia kesulitan membukanya. Ketika akhirnya berhasil, hati Siti mencelos. Di dalamnya hanya ada beberapa pakaian lama mereka. 2 celana Budi, 3 gaun sederhana Siti, pakaian dalam, sebuah jaket. Di bagian bawah sebuah amplop putih. Budi mengambilnya dan membukanya dengan jari-jari gemetar. Itu adalah surat yang diketik, dingin dan langsung. "Bapak dan Ibu, kami mengambil keputusan untuk menjual tanah karena kalian tidak lagi mampu merawatnya. Uang hasil penjualan akan diinvestasikan untuk memastikan pendapatan bulanan sebesar Rp1.200.000 yang akan kami kirim setiap tanggal 5. Kami harap kalian mengerti bahwa ini demi kebaikan kalian. Jangan coba-coba mencari kami atau membuat masalah, karena semuanya dilakukan secara legal. Agung, Bayu, dan Chandra." Siti merebut surat itu dari tangan Budi dan merobeknya menjadi potongan-potongan kecil. Kemarahan akhirnya mengalahkan kesedihan. "1.200.000, teriaknya. "Mereka pikir kita bisa hidup dengan uang segitu sebulan dan masih menyuruh kita tidak membuat masalah, seolah-olah kita ini anak-anak nakal." Budi belum pernah melihat istrinya semarah itu. Siti selalu menjadi yang tenang, yang menerima situasi dengan pasrah, tetapi ini sudah keterlaluan. "Bespi 2 tahun membesarkan anak-anak itu," lanjut Siti. Suaranya bergetar karena emosi. "Agung saat lahir hampir merenggut nyawaku. Aku 3 hari merasakan sakitnya, dan ketika dokter bilang dia tidak akan selamat, aku berdoa, memohon, menjanjikan segalanya agar dia hidup. Aku tahu, Bu dan Bayu." Siti tidak berhenti ketika dia sakit saat berusia 6 tahun. Demam yang tidak ada yang tahu penyebabnya. Siapa yang begadang semalaman di sisinya? Siapa yang menjual cincin kawin emas untuk membayar dokter swasta? Budi menundukkan kepalanya. Dia juga ingat setiap kesulitan yang mereka atasi bersama. Dan Chandra si bungsu.
Suara Siti melembut, tetapi masih syarat dengan rasa sakit. Ketika dia ingin sekolah di kota, masuk SMK, siapa yang bangun jam 4 pagi untuk membuat kue dan menjualnya di pasar demi membayar ongkos bis dan buku-bukunya? Kamu benar, selalu kamu. Budi duduk di sebelahnya. Harapan mulai mematuk-matuk koper dengan gigi. Kakinya menggores lapisan dalam. Suara itu menarik perhatian Budi. Ada apa, Nduk? Katanya mengamati ayam itu. Harapan terus mematuk, selalu di tempat yang sama di dasar koper. Budi mendekat penasaran. Ada yang aneh di sana. Lapisan kainnya tampak longgar di satu bagian. Siti, coba lihat ini, panggilnya. Siti mendekat masih menyeka air matanya. Budi meraba lapisan kain itu dan merasakan ada celah yang dijahit dengan buruk. Dengan hati-hati, ia menarik kain itu. Ada kompartemen tersembunyi. Di dalamnya, sebuah amplop kekuningan karena waktu dengan beberapa dokumen. Budi mengeluarkan semuanya dengan tangan gemetar. Kertas-kertas itu sudah tua, beberapa hampir hancur. Siti duduk di sebelahnya saat mereka memeriksanya. Ini tulisan tangan ayahmu, kata Siti, mengenali tulisan tangan di salah satu dokumen. Budi mengangguk. Ayahnya telah meninggal 15 tahun yang lalu. Itu adalah pukulan berat saat itu, tetapi hidup harus terus berjalan. Sertifikat hak milik tanah, baca Budi dengan suara keras. Kabupaten Lampung Selatan, Kavling 47 dari bekas Tanah Harapan. Mata Siti terbelalak. Tanah Harapan? Ayahmu punya tanah di Lampung. Aku tidak tahu. Budi terus membaca. Di sini tertulis luasnya 12 hektar. Tertanggal tahun 1978. Tapi itu sebelum kita menikah. Siti mengambil dokumen lain. Budi, ada surat di sini. Itu adalah surat tulisan tangan menguning dengan tinta yang pudar. Budi langsung mengenali tulisan ayahnya yang sering ia lihat di daftar belanja dan catatan kerja. Anakku Budi, jika kamu membaca ini, berarti Bapak sudah tiada. Bapak ingin kamu tahu bahwa Bapak selalu berusaha memberimu yang terbaik. Tanah di Lampung ini adalah milik keluarga kita. Diwariskan dari kakek ke Bapak dan dari Bapak ke aku. Ketika Bapak menikah dengan ibumu dan pindah ke Jawa Barat, Bapak meninggalkan tanah ini. Bapak punya rencana untuk mengurusnya suatu hari nanti. Tetapi waktu terus berjalan. Sekarang tanah itu milikmu, nak. Bapak tidak tahu bagaimana kondisinya sekarang, tapi itu adalah warisanmu. Jaga baik-baik. Ayahmu Ahmad Santoso. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan suka dan, yang terpenting, berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami yang baru memulai. Mari kita lanjutkan. Keheningan yang menyusul terasa pekat. Siti dan Budi saling memandang, memproses penemuan itu. Harapan mematuk koper lagi, seolah bangga telah mengungkapkan rahasia itu. Budi, apa kamu tahu tentang ini? Tanya Siti dengan suara rendah. Tidak pernah. Ayah tidak pernah mengatakan apapun tentang tanah di Lampung. Budi memeriksa dokumen itu lagi. Dia selalu sangat tertutup tentang masa lalunya. Hanya bilang bahwa keluarganya berasal dari jauh. Tapi kenapa dia menyembunyikannya darimu? Kenapa dia tidak memberikan surat-surat ini sebelumnya? Budi menggelengkan kepala, bingung. Aku tidak tahu. Mungkin dia pikir aku tidak akan tertarik. Atau mungkin tanah itu tidak berharga dan dia tidak ingin memberiku harapan palsu. Siti mengambil sertifikat itu dan membacanya dengan saksama. Ada segel resmi, stempel lama, tanda tangan. Tampak sah. Kita perlu mencari tahu apakah ini masih berharga, katanya, dengan percikan harapan menyala di dadanya. Sudah 15 tahun sejak ayahmu meninggal. Bisa jadi tanah itu sudah tidak ada lagi. Atau seseorang telah mengambil alihnya. Atau bisa jadi itu benar-benar milik kita. Budi merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Sebuah kemungkinan. Besok, kita harus mencari seseorang yang mengerti tentang hal ini. Malam itu terasa panjang dan penuh ketidakpastian. Siti hampir tidak bisa tidur. Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Bagaimana jika tanah itu berharga? Bagaimana jika mereka bisa memulai kembali? Dan bagaimana jika anak-anak mereka mengetahuinya? Keesokan harinya, setelah sarapan sederhana di Wisma, Budi bertanya kepada Ibu Dewi di mana ia bisa menemukan pengacara. Ada Pak Wijaya di jalan utama, katanya. Tapi dia mahal. Ada juga Pak Hartono di dekat masjid. Yang itu lebih terjangkau. Mereka memutuskan untuk mencoba Pak Hartono. Kantornya berada di sebuah ruangan tua, di atas sebuah toko kelontong. Mereka menaiki tangga kayu sempit yang berderit di setiap langkah.
Siti meninggalkan Harapan di kamar dengan air dan jagung. Pintu itu memiliki plakat. Ernesto Hartono SH Syengkin Advokat. Budi mengetuk dan suara serak menyuruh mereka masuk. Pria di belakang meja itu gemuk, berusia sekitar 40-an, dengan rambut berminyak disisir ke belakang dan setelan jas yang sudah usang. Dia hampir tidak melihat mereka ketika mereka masuk. Ya, katanya, tanpa berhenti menulis sesuatu di buku catatan. "Selamat pagi, Pak," Budi memulai, memegang dokumen-dokumen itu. "Kami ingin meminta nasihat tentang beberapa bidang tanah." Hartono akhirnya mengangkat pandangannya, menilai pasangan lansia dengan pakaian sederhana itu. "Kalian punya uang untuk membayar konsultasi?" "Berapa biayanya?" tanya Siti. "Konsultasi Rp200.000. Jika saya harus melakukan pekerjaan lebih lanjut, kita bicarakan nanti." Budi dan Siti saling memandang. Mereka baru saja membayar Rp180.000 untuk seminggu di Wisma. Mereka memiliki 50.000 dari Pak Joko dan 80.000 lainnya yang berhasil mereka kumpulkan. Rp200.000 sangat banyak, tetapi mereka perlu tahu. "Kami bayar," kata Budi, mengeluarkan uang dari sakunya. Hartono mengambil uang itu dan menyimpannya di laci tanpa menghitung. Kemudian ia mengulurkan tangan untuk mengambil dokumen-dokumen itu. Ia memeriksanya dengan cepat, tetapi Siti melihat kilatan berbeda di matanya saat ia membaca sertifikat itu. "Coba saya lihat," kata Hartono tiba-tiba lebih tertarik. "Kalian pemilik 12 hektar di Lampung." "Sepertinya begitu," jawab Budi. "Itu milik ayah saya. Dia meninggalkan surat-surat ini tersembunyi." "Dan apa yang kalian inginkan? Menjual atau melihat apakah itu berharga?" "Kami ingin tahu apakah itu masih milik kami," kata Siti. "Apakah kami masih bisa melakukan sesuatu dengan tanah itu?" Hartono bersandar di kursinya, mengetuk-ngetukkan jari di meja. "Begini, saya akan jujur pada kalian. Dokumen ini sangat tua. Akan butuh banyak pekerjaan untuk memeriksa apakah masih berlaku, apakah tidak ada utang, apakah tidak ada orang yang mendudukinya, hal-hal semacam itu. Dan itu juga akan memakan biaya." "Berapa?" Budi merasakan jantungnya berdebar kencang. "Sekitar 4-5 juta rupiah untuk melakukan semua verifikasi, mengajukan ke instansi terkait, dan lain-lain." Hartono mengangkat bahu. "Tapi saya bisa melakukan sesuatu. Saya bisa menyimpan dokumen ini, melakukan verifikasi atas biaya saya sendiri. Jika berhasil dan tanahnya berharga, kita bagi hasilnya setengah-setengah." "Bagaimana?" Siti merasakan ada yang aneh. "Itu tidak terdengar benar." "Setengah-setengah," ulangnya. "Tapi tanah itu milik kami." "Ya, tapi tanpa saya kalian tidak akan bisa menegakkan hak itu." Hartono tersenyum, tetapi tidak ada kehangatan dalam senyumnya. "Ambil atau tinggalkan. Kami perlu berpikir," kata Budi mengulurkan tangan untuk mengambil kembali dokumen-dokumen itu. Tetapi Hartono lebih cepat. Dia menutup tangannya di atas kertas-kertas itu. "Sudah dipikirkan. Entah kalian percaya pada saya dan kita buat kesepakatan, atau kalian pergi dan lupakan tanah itu. Kembalikan dokumen kami." Suara Siti keluar dengan tegas, mengejutkan dirinya sendiri. "Dokumen apa?" Hartono tersenyum sinis. "Kalian masuk ke sini tanpa membawa apa-apa. Saya tidak melihat dokumen apapun." Budi merasakan amarahnya memuncak, panas dan mendesak. Ia berdiri dengan tiba-tiba. "Dasar pencuri, kembalikan milik kami." Keluar dari kantor saya sebelum saya panggil polisi." Hartono juga berdiri. Tangannya bergerak ke arah telepon. Saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pintu tiba-tiba terbuka dan Harapan masuk terbang mengepakkan sayapnya dan berkotek keras. Ayam itu langsung menuju Hartono, mematuk tangannya dengan kuat. "Apa-apaan ini?" teriak Hartono, melepaskan dokumen untuk membela diri dari ayam yang marah itu. Siti tidak membuang waktu. Ia mengambil kertas-kertas itu dari meja sementara Budi menangkap Harapan. Mereka berdua berlari keluar dari kantor, menuruni tangga secepat kaki lansia mereka memungkinkan. "Kembali ke sini, pencuri!" teriak Hartono dari jendela. Tetapi mereka sudah berada di jalan, menghilang di antara orang-orang yang berbelanja. Mereka baru berhenti berlari ketika sampai di sebuah alun-alun kecil yang jauh, terengah-engah dengan jantung berdebar kencang. Bagaimana Harapan bisa keluar dari kamar?" tanya Siti memegang ayam yang sekarang sudah tenang. "Aku tidak tahu, tapi dia menyelamatkan kita.
Budi memeriksa dokumen-dokumen itu. Semuanya ada di sana. Ananten, ayam ini pasti malaikat. Siti memeluk harapan dengan erat. Kamu memang anak pintarku, bisiknya pada ayam itu. Tonich, kamu tahu orang itu jahat kan? Mereka duduk di bangku taman, mencoba mengatur napas. Saat itu akhir pagi dan matahari akhirnya muncul, mengeringkan genangan air hujan dari hari sebelumnya. Dan sekarang, tanya Siti, kita tidak bisa mempercayai siapapun. Pasti ada seseorang yang jujur di kota ini. Budi melihat sekeliling. Alun-alun itu sederhana, dengan beberapa bangku kayu, sebuah masjid tua di satu sisi, dan sebuah panggung kecil di tengah. Seorang pria berusia sekitar 70 tahun, berpakaian rapi dengan celana bahan dan kemeja berkancing, mendekati mereka. Ia mengenakan kacamata berbingkai emas dan rambut putihnya disisir rapi. Maaf mengganggu, katanya dengan suara sopan. Tapi saya tidak bisa tidak memperhatikan kalian yang tergesa-gesa. Apakah semuanya baik-baik saja? Siti dan Budi saling memandang waspada, tetapi ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang menginspirasi kepercayaan. Kami baru saja mengalami masalah dengan seorang pengacara, kata Budi, memutuskan untuk mengambil risiko. Pria itu mendesah dan menggelengkan kepala. Pasti dengan Pak Hartono, saya duga. Saya sudah mendengar banyak cerita tentang dia. Ia mengulurkan tangannya. Nama saya Eduardo Wijaya. Saya juga seorang pengacara. Wijaya, Siti teringat nama yang disebutkan Ibu Dewi. Kami pernah mendengar tentang Bapak. Saya harap hal-hal yang baik. Ia tersenyum ramah. Bolehkah saya duduk? Mereka memberikan ruang di bangku dan Pak Wijaya duduk, merapikan celananya terlebih dahulu. Jadi, Pak Hartono mencoba menipu kalian, tanyanya langsung ke inti permasalahan. Budi menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi. Pak Wijaya mendengarkan dengan saksama, mengangguk sesekali. Bolehkah saya melihat dokumennya? Pintanya. Siti menatap Budi yang mengangguk. Mereka menyerahkan surat-surat itu kepada Pak Wijaya. Ia mengenakan kacamatanya dan membaca dengan cermat meluangkan waktunya. Ketika selesai, ia bersiul pelan. Ini tampaknya sah, katanya. Sertifikat tahun 1978. Segel resmi, semuanya beres. Dan kalian bilang ini milik ayahmu. Betul. Beliau meninggal 15 tahun yang lalu dan tidak pernah berbicara tentang tanah ini, jelas Budi. Dan apa yang ingin kalian lakukan dengan ini? Pertama, mencari tahu apakah ini masih berharga, kata Siti. Apakah tanah ini masih milik kami? Pak Wijaya mengembalikan dokumen-dokumen itu. Begini, saya akan jujur pada kalian. Saya ini akan memakan biaya untuk diverifikasi. Perlu pergi ke kantor notaris, ke badan pertanahan, memeriksa apakah tidak ada utang, melihat apakah tidak ada yang mendudukinya secara ilegal. Ini pekerjaan yang memakan waktu. Berapa biayanya? Budi sudah menduga yang terburuk. Biasanya saya akan mengenakan biaya sekitar 4 juta rupiah untuk layanan lengkap. Pak Wijaya berhenti sejenak. Tetapi saya juga menangani kasus pro bono. Kasus orang-orang yang membutuhkan tetapi tidak mampu membayar. Pro bono, Siti tidak tahu istilah itu. Artinya saya melakukannya secara gratis, jelas Pak Wijaya. Atau lebih tepatnya, saya hanya mengenakan biaya untuk ongkos administrasi dan dokumen yang mungkin sekitar 700.000 rupiah. Pekerjaan saya lakukan tanpa biaya. Terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Siti masih curiga setelah pengalaman dengan Hartono. Dan mengapa Bapak mau melakukan ini untuk kami? Tanyanya Pak Wijaya menatap masjid di samping alun-alun berpikir. Ayah saya adalah seorang petani. Bekerja seumur hidupnya di tanah, tidak pernah punya banyak tetapi selalu jujur. Ketika beliau tua dan sakit, saya dan saudara-saudara saya merawatnya dengan semua kasih sayang yang pantas ia dapatkan. Ia mengalihkan pandangannya kembali ke pasangan itu. Tapi saya tahu tidak semua orang seberuntung itu. Saya melihat banyak lansia ditipu, ditelantarkan, dirampok. Ketika saya bisa membantu, saya akan membantu. Ada ketulusan dalam kata-katanya. Siti merasa mereka bisa mempercayainya. Tetapi 700.000 rupiah pun kami belum punya, kata Budi dengan suara rendah. Tidak perlu terburu-buru. Pak Wijaya mengeluarkan kartu nama dari sakunya. Pikirkan baik-baik. Ketika kalian punya uangnya, cari saya. Kantor saya di Jalan Utama, nomor 234. Ia bangkit merapikan pakaiannya dan melambaikan tangan sebelum pergi.
Siti dan Budi menatap kartu nama itu. Dr. Eduardo Wijaya, Sej, advokat dan konsultan hukum. Apakah kita bisa percaya? Tanya Siti. Aku tidak tahu, Bu, tapi kurasa kita tidak punya banyak pilihan. Mereka kembali ke Wisma dengan kepala penuh keraguan. Rp100.000 terasa seperti sebuah kekayaan pada saat itu. Uang mereka tersisa Rp30.000 dari pemberian Pak Joko. Uang Rp1.200.000 dari anak-anak mereka baru akan tiba dalam 2 minggu pada tanggal 5 malam itu. Berbaring di tempat tidur sempit, dengan harapan tidur di kaki mereka, Siti memecah kesunyian. Kita bisa melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang. Aku bisa membuat roti, getuk, kue lapis. Aku bisa mencoba menjualnya. Dan aku bisa mencari pekerjaan serabutan, kata Budi. Aku masih punya tenaga. Tapi punggungmu bermasalah, Budi. Dokter bilang jangan bekerja terlalu keras. Aku harus melakukan sesuatu. Siti, aku tidak akan diam saja sementara kamu bekerja. Keesokan harinya, Siti bangun sebelum matahari terbit, turun ke dapur Wisma, dan meminta izin kepada Ibu Dewi untuk menggunakan kompornya. Mau bikin apa? Tanya pemilik Wisma itu, penasaran. Roti buatan sendiri. Saya mau coba jual di jalan, jelas Siti. Pasar hanya hari Sabtu 3 hari lagi. Ibu Dewi berpikir sejenak. Tapi di jalan ini juga ramai. Orang-orang yang bekerja di toko. Selalu ada yang mencari sarapan. Siti bekerja dengan keterampilan seseorang yang telah melakukan itu seumur hidupnya. Ia menguleni adonan, membiarkannya mengembang membentuk roti. Aroma lezat mulai memenuhi Wisma ketika roti pertama masuk ke oven. Ibu Dewi turun tertarik oleh aromanya. Ya ampun, Bu, wangi sekali. Sudah lama saya tidak mencium bau roti buatan sendiri yang asli. Ibu saya yang mengajari. Dan saya juga mengajari anak-anak saya, tapi suara Siti tercekat. Tapi mereka tidak mau tahu hal-hal seperti ini. Ibu Dewi menyentuh bahunya dengan sikap kasih sayang yang jarang ditunjukkannya. Anak-anak zaman sekarang tidak seperti dulu. Mereka ingin segalanya mudah, tidak menghargai kerja keras orang tua. Roti-roti itu matang, keemasan dan harum. Siti membuat 20 buah. Ibu Dewi langsung membeli 4, membayar Rp5.000 untuk masing-masing. Ini murah, Bu Siti. Roti seperti ini di toko roti harganya Rp7.000. Tawatnya, saya perlu cepat laku. Dan saya belum dikenal. Dengan roti di dalam keranjang pinjaman dari Ibu Dewi, Siti pergi ke jalan. Pagi itu cerah dan beberapa orang sudah berlalu lalang. Ia mengambil posisi di sudut jalan dan mulai menawarkan. Roti hangat buatan sendiri Rp5.000. Awalnya sedikit yang berhenti, tetapi aromanya tak tertahankan. Seorang ibu parubaya menjadi pelanggan pertama. Dibuat dari apa? Tanyanya curiga. Tepung terigu, ragi, garam, air dan banyak cinta. Siti tersenyum. Wanita itu membeli 1, mencicipinya di tempat, dan kembali untuk membeli 2 lagi. Enak sekali. Sudah bertahun-tahun saya tidak makan roti seperti ini. Dalam 1 jam Siti telah menjual semua rotinya. Rupiah di kantong. Ia kembali ke Wisma dengan senyum di wajahnya. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan. Sekarang mari kita lanjutkan. Budi telah pergi mencari pekerjaan dan kembali pada sore hari, lelah tetapi dengan kabar baik. Aku dapat pekerjaan sementara di sebuah gudang. Membantu bongkar muat barang, Rp5.000 sehari. Tapi punggungmu, Budi? Aku tekan berhati-hati. Dan ini hanya untuk beberapa hari, sampai kita mengumpulkan uang yang kita butuhkan. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka membangun sebuah rutinitas. Siti bangun dini hari, membuat roti dan kue, menjualnya di pagi hari. Budi bekerja di gudang pada sore hari. Harapan tetap di kamar, tetapi terkadang Siti membawanya, dan ayam putih itu mulai dikenal di jalan. Lihat ibu penjual roti dengan ayamnya, kata anak-anak. Orang-orang mulai menunggu Siti setiap pagi. Beberapa memesan untuk hari berikutnya. Ia juga mulai membuat kue lapis dan getuk yang laku keras. Seminggu kemudian mereka menghitung uang mereka. Mereka memiliki Rp520.000. Ditambah Rp1.200.000 dari kiriman pertama anak-anak mereka yang telah masuk ke rekening, itu akan cukup untuk membayar biaya pengacara. Tapi Siti punya keraguan di hatinya. Budi, bagaimana jika tanah itu tidak berharga sama sekali? Bagaimana jika kita menghabiskan uang ini sia-sia?
Dan bagaimana jika berharga, Siti? Bagaimana jika ini adalah kesempatan kita untuk memulai kembali? Keesokan harinya mereka pergi ke kantor Pak Eduardo Wijaya. Sangat berbeda dari kantor Hartono. Bersih, terorganisir, dengan buku-buku hukum di rak dan sertifikat di dinding. Pak Wijaya menyambut mereka dengan senyum hangat. "Jadi kalian memutuskan untuk percaya pada saya?" tanyanya. "Kami putuskan," kata Budi meletakkan Rp700.000 di atas meja. Pak Wijaya mengambil uang itu, menghitungnya, dan menyimpannya dalam sebuah amplop. "Ini akan menutupi biaya notaris, pendaftaran, dan sertifikat. Saya akan memulai pekerjaannya hari ini juga." Ia mengambil dokumen yang mereka bawa. "Saya akan membuat salinannya dan mengembalikan yang asli kepada kalian. Jangan pernah kehilangan dokumen asli, mengerti?" Mereka menandatangani beberapa surat kuasa, memberi wewenang kepada Pak Wijaya untuk bertindak atas nama mereka. Pengacara itu menjelaskan setiap dokumen dengan sabar, tanpa menggunakan kata-kata sulit. "Berapa lama prosesnya?" tanya Siti. "Sekitar 2-3 minggu. Tergantung pada kecepatan kantor pertanahan." Minggu-minggu berlalu, Siti terus menjual kue-kuenya. Budi terus bekerja di gudang. Mereka menabung uang, berpikir untuk menyewa kamar sendiri agar tidak bergantung pada Wisma. Pada suatu Kamis sore, Pak Wijaya muncul di Wisma. Ibu Dewi memanggil pasangan itu, yang sedang berada di kamar. "Pak Wijaya ada di bawah, ingin berbicara dengan kalian." Mereka turun, cemas. Pak Wijaya ada di ruang tamu, dengan sebuah map di bawah lengannya. Ekspresinya serius. "Mari kita duduk," katanya. Jantung Siti berdebar kencang. "Kabar buruk. Bunga tanah itu," Pak Wijaya memulai, "memang ada. Benar-benar milik kalian, sudah dikonfirmasi di Badan Pertanahan. Tapi," Budi menyadari ada tapi tanah itu ditempati. Ada sebuah keluarga yang tinggal di sana selama lebih dari 8 tahun. Mereka menggarap tanah itu, punya rumah yang dibangun di sana. Jadi kita kehilangan hak kita. Siti merasakan air mata mulai terbentuk. "Tidak, jangka waktu untuk hak milik karena pendudukan adalah 20 tahun untuk properti pedesaan. Mereka baru di sana 8 tahun. Kalian masih pemilik sah." Pak Wijaya membuka mapnya. "Tapi ada satu hal lagi. Tanah itu nilainya meningkat pesat. Daerah Lampung Selatan sedang berkembang. Banyak orang ingin membeli tanah di sana. 12 hektar milik kalian nilainya. Paling tidak sekitar 500 juta rupiah." Hening. Siti dan Budi saling memandang, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. 500 juta. Budi hampir tidak bisa berbicara. "Minimal, tergantung lokasi pastinya, bisa sampai 700 juta. Siti mulai menangis. Itu adalah kebahagiaan, kelegaan, keterkejutan, semuanya menjadi satu. "Tapi ada masalah keluarga yang tinggal di sana," lanjut Pak Wijaya. "Kalian punya 2 pilihan, bisa mengajukan gugatan pengosongan, mengusir mereka dari sana dan mengambil alih tanah itu. Atau bisa sambil mencoba berdamai." "Berdamai seperti apa?" tanya Budi. "Tergantung. Kalian bisa menjual tanah itu kepada mereka, jika mereka punya uang. Atau kalian bisa membuat kemitraan, bagi hasil dari produksi. Atau pengaturan lain yang baik untuk kedua belah pihak. Kita harus melihat tanah itu," kata Siti. "Kita harus bertemu keluarga itu. Saya bisa mengantar kalian ke sana besok, jika mau," tawar Pak Wijaya. "Lampung sekitar 4-5 jam perjalanan dari sini." Mereka setuju. Keesokan paginya, Pak Wijaya menjemput mereka dengan mobilnya. Siti bersikeras membawa harapan. "Dia adalah keberuntungan kita," jelasnya memasukkan ayam itu ke dalam kotak kardus berlubang. Perjalanan itu panjang, tetapi pemandangannya indah. Ladang hijau, pegunungan di kejauhan, langit biru. Siti memandang semuanya dari jendela, berpikir betapa cepatnya hidup bisa berubah. Mereka tiba di Lampung Selatan pada awal sore. Pak Wijaya punya alamat dan koordinatnya. Mereka mengikuti jalan tanah sampai tiba di Kafling 47. Itu adalah tempat yang indah, sebuah rumah kayu sederhana, halaman dengan kebun sayur, beberapa ayam berkeliaran, seekor anjing kampung yang datang menggonggong ketika mobil berhenti. Dan di sekelilingnya tanah yang ditanami jagung dan kacang. Seorang wanita berusia sekitar 40 tahun keluar dari rumah, mengeringkan tangannya dengan kain. Wajahnya ditandai oleh matahari dan kekhawatiran. Di belakangnya 3 anak memandang penasaran. "Ya ada apa?" tanyanya. "Curiga." Pak Wijaya keluar dari mobil dan memperkenalkan diri sebagai pengacara. Wanita itu menjadi pucat.
Kalian datang untuk mengusir kami? Katanya dengan suara gemetar. Tenang. Pak Wijaya mengangkat tangannya sebagai tanda damai. Ini adalah Pak Budi dan Ibu Siti. Mereka adalah pemilik sah tanah ini. Wanita itu bersandar di kusen pintu, kakinya gemetar. Demi Tuhan, kami tidak punya tempat lain untuk pergi. Suami saya sakit parah. Kami sudah merawat tanah ini selama bertahun-tahun. Ini adalah satu-satunya yang kami miliki. Siti turun dari mobil membawa harapan. Ia mendekati wanita itu. Siapa namamu, nak? Lestari. Ibu Lestari. Lestari. Kami tidak datang untuk mengusir siapapun dari rumahmu, kata Siti dengan lembut. Kami hanya ingin melihat tempat ini. Lestari menyeka air matanya dengan punggung tangannya. Suami saya Asep yang menemukan tanah ini terlantar. Kami tidak tahu ada pemiliknya. Kami pikir ini tanah negara. Kami mulai menanam, membangun rumah dengan tangan kami sendiri. Sudah berapa lama? Tanya Budi. 8 tahun. 8 tahun kerja keras. Bolehkah kami masuk? Pinta Siti. Kami ingin berbicara. Lestari ragu-ragu tetapi akhirnya setuju. Rumah di dalamnya sederhana tetapi bersih. Perabotan tua tetapi terawat baik. Seorang pria kurus sekitar 45 tahun berbaring di sofa. Wajahnya pucat dan napasnya terengah-engah. Asep, ada tamu, kata Lestari. Pria itu mencoba bangkit tetapi tidak bisa. Siti mendekat. Tetap berbaring saja, nak. Tidak perlu bangun. Siapa kalian? Tanya Asep dengan suara lemah. Saya Siti. Ini suami saya, Budi. Dan ini, ia menunjukkan ayam itu, adalah harapan. Anak-anak mendekat, penasaran dengan ayam itu. Harapan yang selalu jinak, membiarkan mereka mengelus bulunya. Ayamnya cantik, kata yang terkecil, seorang gadis berusia sekitar 6 tahun. Terima kasih, sayang. Siapa namamu? Putri. Dan ini kakak-kakakku Bima dan Gilang. Siti tersenyum pada anak-anak itu, merasakan hatinya sesak. Mereka begitu kecil, begitu polos. Pak Wijaya menjelaskan seluruh situasi kepada Lestari dan Asep. Tanah itu milik Budi, tetapi mereka sudah berada di sana selama 8 tahun. Kami tidak tahu, ulang Lestari. Sumpah kami tidak tahu ada pemiliknya. Asep mulai batuk keras. Lestari berlari untuk membantunya. Dia punya masalah paru-paru. Jelasnya menggosok punggung suaminya. Sudah beberapa bulan batuk ini tidak sembuh-sembuh. Kami ke puskesmas. Tapi mereka bilang dia butuh pemeriksaan yang tidak ada di sana. Dan kami tidak punya uang untuk bayar dokter swasta. Siti melihat sekeliling. Terlihat jelas bahwa ini adalah keluarga pekerja jujur yang hidupnya sedang dalam kesulitan. Ia teringat akan anak-anaknya sendiri. Bagaimana mereka memperlakukan dia dan Budi. Dan di sini ada keluarga ini, berjuang untuk bertahan hidup. Kalian menanam apa? Tanya Budi. Jagung, kacang, beberapa sayuran, jawab Lestari. Kami jual sedikit di pasar kota. Hasilnya tidak banyak, tapi hanya itu yang kami bisa. Dan jika panennya bagus, apakah cukup untuk pengobatan Asep? Tanya Siti. Lestari menundukkan kepalanya. Kami sedang menunggu panen jagung. Kalau terjual mahal, mungkin cukup untuk melakukan beberapa pemeriksaan. Siti dan Budi saling memandang. Ada sesuatu dalam keluarga ini yang sangat menyentuh mereka. Mungkin itu adalah melihat usaha yang jujur, cinta di antara mereka, perhatian pada anak-anak, semua hal yang tidak ditunjukkan oleh anak-anak mereka sendiri. Kita perlu bicara, kata Siti kepada Pak Wijaya. Mereka keluar. Anak-anak telah membawa harapan untuk melihat ayam-ayam lain di halaman. Pak Wijaya, Siti memulai, kami tidak ingin mengusir keluarga ini dari sini. Tapi Bu Siti, tanah ini bernilai banyak uang. Ingat Pak Wijaya, saya tahu dan kami juga butuh uang itu. Ia menatap Budi yang mengangguk. Tapi tidak dengan cara seperti ini. Tidak dengan merampas atap dari sebuah keluarga. Dengan anak-anak kecil dan seorang ayah yang sakit. Lalu apa yang ingin kalian lakukan? Budi menjelaskan, kami berpikir untuk membuat kemitraan. Mereka terus menggarap tanah. Kami masuk sebagai pemilik. Kami bagi hasilnya. Setengah-setengah dan kami akan membantu dengan pengobatan Pak Asep. Itu sangat murah hati dari kalian, kata Pak Wijaya. Ini bukan kemurahan hati, koreksi Siti. Ini melakukan apa yang benar. Mereka kembali ke dalam dan menjelaskan proposal itu kepada Lestari dan Asep. Wanita itu mulai menangis karena terharu. Bapak dan Ibu mau melakukan ini untuk kami?
Tapi kami orang asing bagi kalian. Hari ini orang asing, kata Siti. Tapi bisa jadi mitra dan siapa tahu bahkan teman. Asep, meskipun lemah, mengulurkan tangannya kepada Budi. Kami setuju. Dan kami akan bekerja keras, Bapak akan lihat. Saya tidak ragu, Nak. Pak Wijaya menyiapkan perjanjian kemitraan. Ditetapkan bahwa Lestari dan Asep memiliki hak untuk tinggal dan bekerja di tanah itu. Keuntungan akan dibagi rata. Budi dan Siti akan membantu dengan biaya medis Asep. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka kembali ke Sukamaju, tetapi sekarang dengan harapan yang diperbarui. Dengan bagi hasil dari panen berikutnya, mereka akan memiliki penghasilan. Tidak banyak, tetapi cukup untuk hidup dengan martabat. Namun hidup menyimpan lebih banyak lika-liku. 2 minggu kemudian, Budi menerima telepon di ponsel tuanya. Itu Agung, putra sulungnya. Bapak, saya dengar kalian menemukan beberapa bidang tanah. Hati Budi membeku. Bagaimana Agung tahu? Siapa yang memberitahumu? Saya sepupu Junaidi. Dia tinggal di Lampung dan melihat kalian di sana. Katanya di kota ramai dibicarakan tentang tanah milik keluarga Santoso. Budi memejamkan matanya. Junaidi, putra dari seorang saudara yang sudah lama putus kontak dengannya. Dan apa maumu, Agung? Elah, Pak, kami anak-anakmu. Kami juga punya hak atas warisan itu. Warisan? Kalian menjual rumah kami tanpa bertanya. Kalian meninggalkan kami di jalan seperti anjing, dan sekarang ingin bicara tentang warisan. Bukan begitu, Pak. Kami melakukan yang terbaik untuk kalian. Terbaik untuk kalian maksudmu? Budi menutup telepon. Siti mendengar percakapan itu. Wajahnya pucat. Mereka akan mengejar kita, Budi. Aku tahu mereka akan melakukannya. Dan mereka datang. 3 hari kemudian, ketiga putranya muncul di Wisma. Agung, Bayu, dan Chandra. Mereka masuk tanpa mengetuk, langsung naik ke kamar orang tua mereka. Ibu, Bapak, kita perlu bicara, kata Agung, seolah tidak terjadi apa-apa. Tentang apa? Budi sedang duduk di tempat tidur Siti di sampingnya memegang Harapan. Tentang tanah di Lampung itu, kata Bayu, kami punya hak atas sebagian. Kalian tidak punya hak atas apapun. Siti berdiri, suaranya tegas. Tanah itu milik kakek kalian, yang meninggalkannya untuk ayah kalian. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Hukum mengatakan sebaliknya, Bu. Chandra mengeluarkan beberapa kertas dari sakunya. Kami sudah berkonsultasi dengan pengacara. Sebagai anak, kami punya hak atas warisan dari harta ayah. Tapi aku masih hidup, teriak Budi. Atau kalian sudah menguburkanku dan tidak memberitahuku? Pak, jangan dramatis, kata Agung. Kami hanya ingin apa yang adil, sepertiga untuk setiap anak. Dan kami dapat apa? Siti merasakan air mata kemarahan. Kalian sudah mengambil semuanya. Rumah kami, hidup kami, martabat kami. Dan kalian masih ingin lebih? Begini, kita permudah saja. Bayu membuka sebuah map. Kami bersedia hanya mengambil setengahnya. Kalian dapat setengahnya lagi. Setengah dari sesuatu yang menjadi milik kami. Budi tertawa hambar. Murah hati sekali. Perdebatan memanas. Anak-anak berargumen tentang hak, hukum, warisan. Siti dan Budi bertahan. Saat itulah Harapan yang berada di pangkuan Siti tiba-tiba meronta dan melarikan diri. Harapan, teriak Siti, tetapi ayam itu sudah terbang keluar melalui jendela yang terbuka. Ayamku, Siti berlari ke jendela. Harapan berada di halaman belakang Wisma. Lupakan ayam itu, Bu, kata Agung. Kita sedang membicarakan uang serius di sini. Tetapi Siti tidak mendengarkan. Ia berlari menuruni tangga. Budi mengikutinya. Ketiga putranya saling memandang dan juga turun. Di halaman, Siti mencoba menangkap Harapan, tetapi ayam itu lari, mematuk-matuk ke arah belakang. Itu adalah lahan kosong dengan rumput tinggi. Harapan, kesini, Nak, panggil Siti, maju melewati semak-semak. Saat itulah ia tersandung akar dan jatuh. Jeritan kesakitannya terdengar keras. Budi tiba berlari. Siti, Siti, kamu baik-baik saja? Pergelangan kakiku, rintihnya kesakitan. Kurasa terkilir. Budi melihat ke belakang berharap anak-anaknya datang membantu, tetapi apa yang dilihatnya membuat darahnya mendidih. Agung, Bayu, dan Chandra berdiri di pintu Wisma, berdebat di antara mereka sendiri. Kita harusnya membantu, kata Chandra. Biar Bapak yang urus. Kita harus fokus pada tanah itu, jawab Agung. Tapi dia bisa saja benar-benar terluka, Bayu tampak ragu. Terus kenapa? Itu tidak mengubah apapun tentang hak waris kita.
Budi tidak bisa percaya dengan apa yang didengarnya. Anak-anaknya sendiri berdebat tentang uang sementara ibu mereka tergeletak di tanah, terluka. "Monster!" teriaknya pada mereka. "Pergi! Pergi dari sini dan jangan pernah muncul lagi." Ibu Dewi lah yang datang membantu. Dia dan Budi membantu Siti masuk. Pergelangan kakinya bengkak memar. "Harus ke dokter," kata Ibu Dewi. "Saya panggil taksi." "Saya yang antar," kata Pak Joko, yang baru saja tiba untuk mengambil beberapa barang yang ia tinggalkan di Wisma. Mereka membawa Siti ke unit gawat darurat. Ketiga putranya telah pergi, tetapi tidak sebelum Agung meninggalkan pesan pada Ibu Dewi. "Kami akan kembali dengan pengacara." Di rumah sakit, setelah röntgen, mereka mengetahui bahwa Siti mengalami patah tulang pergelangan kaki. Ia harus memakai gips selama 6 minggu. "Jangan menangis, Bu." Budi memegang tangannya. "Kita akan menemukan jalan." "Harapan," isak Siti. "Aku kehilangan harapanku. Kita akan mencarinya saat kembali ke Wisma, kita akan menemukannya. Tetapi, tidak perlu." Ketika mereka kembali, hari sudah malam, dan di sana, di depan pintu kamar, Harapan menunggu mereka. Ayam itu berlari ke arah Siti dan meringkuk di pangkuannya, seolah meminta maaf telah membuat khawatir. "Kamu kembali." Siti memeluk ayam itu. "Anak pintarku kembali." Malam itu sudah berbaring di tempat tidur, dengan kaki Siti digips dan Harapan di kaki mereka. Budi mengambil keputusan. "Besok kita akan mencari Pak Wijaya. Kita akan bicarakan tentang anak-anak, lihat apa yang sebenarnya bisa mereka lakukan." Keesokan paginya, mereka pergi ke kantor Pak Eduardo Wijaya. Siti dengan tongkat, Budi membawa Harapan. Pak Wijaya mendengarkan seluruh cerita tentang anak-anak yang muncul, tentang jatuhnya Siti, tentang sikap acuh tak acuh mereka. "Begini, secara hukum mereka benar dalam satu hal," kata Pak Wijaya memilih kata-katanya. "Ketika Bapak meninggal nanti, Budi, harta akan dibagi antara Ibu Siti dan ketiga putranya. Begitulah hukumnya." "Tapi aku belum meninggal." Budi memukul meja. "Tanah ini milikku. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan dengannya." "Tepat, dan itulah yang saya sarankan. Bapak bisa menghibahkan setengahnya kepada Ibu Siti selagi masih hidup. Dengan begitu, ketika Bapak tiada, hanya setengah bagian Bapak yang masuk dalam warisan. Sisanya sudah menjadi miliknya, dan anak-anak akan berhak atas sebagian dari setengah yang masuk warisan, tetapi itu akan jauh lebih sedikit dari yang mereka inginkan sekarang. Kita lakukan itu." Putus Budi. "Aku ingin semuanya atas namanya juga." Surat-surat disiapkan. Siti sekarang adalah pemilik setengah dari tanah itu. Ketika Agung, Bayu, dan Chandra tahu, mereka sangat marah. "Ini manuver ilegal," teriak Agung menyerbu masuk ke kantor Pak Eduardo Wijaya. "Ini sepenuhnya legal," Pak Wijaya tetap tenang. "Ayah Anda berhak penuh untuk mengelola hartanya sesuka hatinya selagi ia masih hidup. Kami akan ke pengadilan. Silakan. Kalian akan kalah." Dan mereka kalah. Hakim yang menangani kasus itu bahkan menegur ketiga bersaudara itu karena mencoba merampas harta orang tua mereka selagi masih hidup. "Sangat memalukan melihat anak-anak bertindak seperti ini," katanya di persidangan. "Usah, milikilah sedikit kesopanan." Kalah secara hukum, mereka bertiga mencoba taktik lain. Mereka mulai menyebarkan gosip di kota bahwa orang tua mereka sudah pikun, bahwa mereka telah dimanipulasi, bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. "Sudah lihat, ibunya kemana-mana bawa ayam," kata Agung di warung kopi. "Itu bukan kelakuan orang normal. Dan bapaknya dibodohi oleh pengacara Wijaya itu," tambah Bayu. "Siapapun bisa lihat ada yang tidak beres." Gosip menyebar. Beberapa orang mulai memandang Siti dan Budi dengan kasihan, yang lain dengan curiga. Tetapi banyak yang mengenal pasangan penjual roti yang ramah itu tidak percaya. "Saya beli roti dari Bu Siti setiap hari," kata seorang pelanggan. "Dia waras, pekerja keras. Kalau anak-anaknya baik, mereka pasti akan membantu, bukan mencoba mencuri." Dukungan dari masyarakat mulai tumbuh. Orang-orang yang membeli roti Siti, para pedagang yang mengenal Budi, semuanya berpihak pada pasangan itu. Saat itulah seorang perawat dari rumah sakit yang merawat Siti pada hari ia jatuh mencari pasangan itu di Wisma Ibu Dewi. "Nama saya Rina," ia memperkenalkan diri. "Saya ingin berbicara dengan Bapak dan Ibu tentang sesuatu." Mereka mengundangnya naik. Rina melihat sekeliling kamar yang sederhana,
Ia melihat harapan mematuk-matuk dengan tenang dan tersenyum. "Saya tahu kebenarannya tentang kalian," katanya. "Saya tahu anak-anak kalian menelantarkan kalian. Saya tahu tentang tanah itu. Saya tahu mereka menyebarkan kebohongan." "Bagaimana ibu tahu semua ini?" tanya Siti. "Sukamaju adalah kota kecil, dan saya setu ya ragu-ragu. Saya adalah cucu dari Ibu Lestari dan Pak Asep yang ada di tanah kalian." Mata Siti terbelalak. "Cucu mereka?" "Betul. Ibu saya adalah anak dari pernikahan pertama Pak Asep. Dia tidak tinggal di sini, tapi saya mengurus mereka dari jauh. Ketika saya tahu kalian membuat kemitraan alih-alih mengusir keluarga saya sangat berterima kasih. Mereka orang baik," kata Budi. "Tidak pantas diusir, dan kalian juga tidak pantas menerima perlakuan dari anak-anak kalian. Karena itu saya datang. Saya tuh ingin membantu." "Bagaimana?" Rina menjelaskan. Dia punya kontak di rumah sakit. Dia kenal dokter perawat, bisa menyebarkan kebenaran tentang situasi pasangan itu, membantah gosip dari anak-anak mereka. "Dan ada lagi," lanjutnya, "ada program pemerintah untuk membantu lansia dalam situasi rentan. Kalian memenuhi syarat, saya bisa membantu mengurus prosesnya. Kami tidak mau dikasihani," kata Siti dengan bangga. "Ini bukan belas kasihan, ini hak kalian. Bantuan untuk obat-obatan, konsultasi dokter, hal-hal seperti itu." Mereka menerima bantuan itu. Rina menepati janjinya. Dalam beberapa hari, narasi di kota mulai berubah. Orang-orang mengerti bahwa anak-anaklah penjahatnya, bukan orang tua. Agung, Bayu, dan Chandra melihat bahwa mereka kehilangan dukungan publik dan pertempuran hukum, memutuskan untuk mencoba upaya terakhir. Mereka menyewa seorang pengacara untuk mencoba membuktikan ketidakcakapan hukum orang tua mereka. Jika kita bisa membuktikan bahwa mereka tidak mampu secara mental untuk mengelola harta mereka, kita bisa meminta menjadi wali mereka. Jelas pengacara yang mereka sewa, seorang pria tak bermoral bernama Siregar. Gugatan diajukan. Pak Eduardo Wijaya sangat marah ketika menerima panggilan sidang. "Ini tidak masuk akal," katanya pada Siti dan Budi. "Mereka mencoba menyatakan kalian tidak cakap. Dan apakah mereka bisa berhasil?" Siti ketakutan. "Tidak, jika saya bisa mencegahnya. Kita akan bersiap untuk sidang ini. Dan kita akan menunjukkan pada hakim siapa kalian sebenarnya." Tanggal sidang ditetapkan. Malam sebelumnya Siti hampir tidak bisa tidur. Bagaimana jika hakim percaya pada anak-anaknya? Bagaimana jika mereka kehilangan segalanya lagi? "Tenang, Bu." Budi memeluknya di tempat tidur. "Kebenaran akan terungkap." Pada hari sidang, mereka tiba lebih awal di pengadilan. Pak Wijaya sudah ada di sana, dengan sebuah map penuh dokumen, tapi mereka tidak sendirian. Ibu Dewi ada di sana, Pak Joko, si sopir truk, Rina, si perawat, pelanggan yang membeli roti Siti, pemilik gudang tempat Budi bekerja, puluhan orang yang mengenal pasangan itu. "Apa ini?" Siti melihat sekeliling terharu. "Ini adalah warga Sukamaju yang menunjukkan siapa kalian sebenarnya," kata Pak Wijaya. Ketika sidang dimulai, pengacara Siregar menyampaikan argumennya. Mengatakan bahwa Siti berjalan-jalan dengan ayam, bahwa keduanya telah dimanipulasi, bahwa mereka tidak memiliki kapasitas untuk mengelola harta. Saat itulah Pak Wijaya meminta izin berbicara. "Yang mulia, bolehkah saya memanggil saksi?" Hakim, seorang wanita berusia sekitar 50 tahun dengan tatapan tajam mengangguk. Satu persatu para saksi dipanggil. Ibu Dewi menceritakan bagaimana Siti membuat roti yang luar biasa dan mengelola uangnya sendiri dengan baik. Pak Joko menceritakan bagaimana pasangan itu ditelantarkan tetapi tetap menjaga martabat mereka. Rina menjelaskan tentang kemurahan hati mereka terhadap keluarganya. Para pelanggan berbicara tentang betapa perhatiannya Siti, mengingat pesanan masing-masing, mengobrol tentang hal-hal sepele. Pemilik gudang memuji pekerjaan Budi, ketepatan waktunya, rasa tanggung jawabnya. Dan tentang ayamnya, tanya hakim penasaran, "Benarkah ibu berjalan-jalan dengan seekor ayam?" Siti berdiri, ditopang oleh tongkatnya. "Benar, Yang Mulia. Harapan adalah teman saya. Ketika anak-anak saya mengambil segalanya dari saya, dia tetap ada. Dan dialah yang menemukan dokumen tanah yang ditinggalkan mertua saya." Ia berhenti sejenak. "Mungkin kedengarannya aneh, saya tahu, tapi memiliki harapan bersama saya memberi saya kedamaian."
Dari obatan itu membuat saya tidak cakap. Hakim mengamati Siti. Ia melihat seorang wanita berusia 68 tahun, berdiri dengan susah payah, tetapi dengan mata yang jernih dan penuh tekad. Tidak ada kebingungan mental, tidak ada kepikunan. Kemudian ia menatap ketiga putranya yang duduk di seberang. Agung dengan setelan mahal, Bayu bermain ponsel tanpa memperhatikan, Chandra dengan wajah masam. "Saya punya beberapa pertanyaan untuk para penggugat," kata Hakim. Ia memanggil Agung terlebih dahulu. "Bapak bisa beritahu saya kapan terakhir kali Anda mengunjungi orang tua Anda sebelum menjual rumah mereka?" Setelah Agung ragu-ragu. Saya tidak ingat persis. Mungkin sekitar 6 bulan sebelumnya." 6 bulan. Dan dalam periode itu, berapa kali Anda menelepon untuk menanyakan kabar mereka? Henning Kubwes, tidak sekalipun. Benar. Hakim tidak menunggu jawaban. "Patik, dan Anda," ia menatap Bayu. "Apakah Anda berkontribusi secara finansial kepada orang tua Anda sebelum menjual rumah mereka?" "Mereka tidak butuh," bela Bayu. "Bukan itu yang saya tanyakan. Saya bertanya apakah Anda membantu." "Tidak, tapi..." "Cukup." Hakim membuat beberapa catatan. "Dan Anda si yang termuda, Chandra, benar?" "Ya, Yang Mulia." "Ketika orang tua Anda ditinggalkan di pinggir jalan dengan sebuah koper dan seekor ayam, di mana Anda berada?" Saya ada di dalam mobil bersama kakak-kakak saya." "Dan tidakkah itu terasa salah bagi Anda?" Chandra menundukkan kepalanya. "Kami pikir itu demi kebaikan mereka. Demi kebaikan mereka." Hakim melepas kacamatanya dan menatap tajam ketiga bersaudara itu. "Dengar anak-anak muda, saya melihat banyak kasus di pengadilan ini. Saya melihat keluarga berkonflik, warisan diperebutkan, anak dan orang tua bertengkar karena uang. Tapi jarang saya melihat sesuatu sejelas ini." Ia membolak-balik dokumen, menjual rumah orang tua tanpa persetujuan, dengan dalih demi kebaikan mereka, menelantarkan mereka di pinggir jalan, menawarkan uang bulanan yang sangat sedikit. Dan sekarang ketika mengetahui mereka memiliki harta berharga, ingin menyatakan mereka tidak cakap untuk mengambil alih kendali. Agung mencoba berbicara, tetapi Hakim mengangkat tangannya. "Saya belum selesai." Ia menatap Siti dan Budi. "Saya melihat di sini sepasang suami istri yang, meskipun diperlakukan dengan sangat buruk, berhasil bangkit kembali. Mereka menemukan dokumen berharga, dan alih-alih hanya memikirkan diri sendiri, mereka membuat kemitraan yang adil dengan sebuah keluarga yang ada di tanah mereka. Ini tidak tampak seperti ketidakcakapan bagi saya. Ini tampak seperti kebijaksanaan dan kebaikan." Hakim mengetuk palu. Gugatan ditolak. Para penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dan biaya pengacara. "Jangan lagi." Ia menatap tajam ketiga putranya. "Saya masih ingin kalian tahu bahwa kalian beruntung. Beruntung memiliki orang tua yang, terlepas dari semua yang telah kalian lakukan, tidak menuntut apapun terhadap kalian. Jika tergantung pada saya, kalian akan keluar dari sini dengan lebih dari sekadar kekalahan di pengadilan." Sidang berakhir. Siti menangis di pelukan Budi. Orang-orang yang datang untuk bersaksi bertepuk tangan. Agung, Bayu, dan Chandra keluar dengan kepala tertunduk, tanpa menoleh ke belakang. Di luar gedung pengadilan, Pak Wijaya memeluk pasangan itu. "Sudah berakhir. Mereka tidak bisa mengganggu kalian lagi. Bagaimana kami bisa berterima kasih?" kata Budi. "Dengan hidup, dengan bahagia. Itu sudah cukup sebagai ucapan terima kasih." Dalam minggu-minggu berikutnya, kehidupan kembali normal. Pergelangan kaki Siti sembuh. Mereka terus menjual roti dan bekerja. Panen di Lampung berjalan baik, menurut laporan Lestari. Pada suatu minggu sore, Chandra, putra bungsu, muncul di Wisma, sendirian, matanya merah seperti habis menangis. "Bapak, Ibu, boleh saya bicara?" First Neri Kautensti. Siti dan Budi saling memandang. Setelah semua yang terjadi, mereka masih waspada. "Apa maumu, Chandra?" tanya Budi, hati-hati. "Minta maaf," suaranya tercekat. "Saya mengacaukan segalanya. Saya mendengarkan kakak-kakak saya. Saya percaya mereka benar, tapi ternyata tidak. Dan saya adalah anak yang sangat buruk." Hati Siti sesak. Dari semua putranya, Chandra adalah yang paling dekat dengannya. Si bungsu yang paling sering ia timang, yang selalu datang meminta nasihat. "Kenapa kamu melakukan itu, Nak?" tanyanya, dengan air mata yang sudah mengalir. "Karena saya lemah."
Karena saya selalu dipengaruhi oleh kakak-kakak saya. Agung bilang kalian sudah tua, tidak bisa lagi mengurus rumah. Bahwa itu tanggung jawab kami untuk memutuskan. Dan saya percaya, Chandra berlutut di depan orang tuanya. Tapi saya salah. Sangat salah. Budi tetap diam. Baginya, lebih sulit untuk memaafkan. Bangun nak, kata Siti. Bukan begitu cara meminta maaf. Chandra bangkit, menyeka air matanya. Saya tahu saya tidak pantas, tapi apakah kalian bisa memaafkan saya suatu hari nanti? Siti menatap Budi. Ya enggan, Siti bisa melihatnya. Tapi ia juga melihat rasa sakitnya, keinginan untuk memiliki setidaknya satu anak kembali. Memaafkan itu satu hal, kata Siti. Melupakan itu hal lain. Kami bisa memaafkanmu, Chandra. Tapi kepercayaan itu harus kamu dapatkan kembali. Saya akan melakukannya. Sumpah saya akan melakukannya. Chandra tampak putus asa. Biarkan saya membuktikannya. Biarkan saya menunjukkan bahwa saya sudah berubah. Bagaimana? Budi akhirnya berbicara. Dengan cara apapun yang kalian inginkan, bekerja, membantu, apapun yang kalian butuhkan. Harapanlah yang memutuskan. Ayam itu, yang berada di sudutnya mendekati Chandra dan mematuk sepatunya. Tidak menyerang, tidak lari, hanya mematuk dengan lembut. Siti tersenyum. Bahkan harapan memberimu kesempatan. Dalam beberapa bulan berikutnya, Chandra membuktikan bahwa ia telah berubah. Ia datang setiap hari mengunjungi orang tuanya, membantu apapun yang mereka butuhkan. Ia pergi ke Lampung untuk bertemu Lestari dan Asep dan membantu saat panen. Dia anak yang baik, kata Lestari kepada Siti saat berkunjung. Bekerja keras, menghormati semua orang. Pengobatan Asep berjalan baik. Dengan uang dari kemitraan, mereka berhasil membayar pemeriksaan dan pengobatan. Ditemukan bahwa itu adalah infeksi yang, jika diobati dengan benar, akan membaik. Panennya bagus, sangat bagus. Mereka menjual jagung dan kacang dengan harga yang baik. Setelah dibagi rata, Siti dan Budi menerima 18 juta rupiah. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini, kata Siti, melihat rekening banknya. Apa yang kita lakukan dengan ini? Tanya Budi. Mereka berpikir keras. Mereka bisa menyewa rumah yang lebih baik, membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Tapi Siti punya ide lain. Budi, kita sudah melewati apa yang kita lewati, kan? Rasa sakit ditelantarkan, tidak punya tempat tujuan. Ya, pasti ada lansia lain dalam situasi yang sama. Yang lain yang ditinggalkan anak-anaknya, yang tidak punya apa-apa. Budi mengerti kemana arah pembicaraannya. Kamu mau membantu orang lain. Aku ingin melakukan lebih dari sekadar membantu. Aku ingin menciptakan sebuah tempat di mana lansia yang ditelantarkan bisa tinggal, memiliki martabat, memiliki kedamaian. Ide itu berkembang. Dengan uang dari hasil panen dan dukungan dari Pak Eduardo Wijaya yang menawarkan bantuan hukum gratis, mereka mulai merencanakan. Mereka kembali ke Lampung. Lestari dan Asep menyukai ide itu. Ada banyak ruang di sini, kata Asep, yang sudah jauh lebih baik. Kita bisa membangun beberapa rumah sederhana. Dengan bantuan Chandra, yang ternyata pandai dalam konstruksi, dan dengan sumbangan yang mulai berdatangan ketika cerita mereka menyebar, proyek itu mulai terbentuk. Dalam 6 bulan mereka memiliki 3 rumah kecil yang sudah jadi. Selain rumah utama, setiap rumah memiliki kamar tidur, kamar mandi dan dapur mini, dan sebuah kandang ayam komunal. Setiap lansia yang datang tinggal di sini akan mendapatkan seekor ayam, putus Siti, untuk menemani. Penghuni pertama adalah Pak Eko, seorang pria berusia 72 tahun yang ditinggalkan di panti jompo dan dilupakan oleh keluarganya. Ia datang dengan sedih, pendiam, tanpa harapan. Ini rumah Bapak sekarang, Pak Eko, kata Siti. Dan ini, ia menyerahkan seekor ayam putih kecil adalah teman Bapak. Pak Eko mengambil ayam itu dengan jari-jari gemetar. Sudah 50 tahun saya tidak memegang ayam, sejak saya tinggal di desa dengan orang tua saya. Kalau begitu Bapak sudah tahu cara merawatnya. Perlahan-lahan lansia lain mulai berdatangan. Ibu Wati, yang anak-anaknya bertengkar memperebutkan warisan bahkan sebelum ia meninggal, mengabaikannya. Pak Surya, yang ditipu dan kehilangan segalanya. Ibu Nani, yang ditinggalkan di terminal oleh menantunya yang tidak mau lagi merawatnya. Setiap orang menerima sebuah rumah kecil dan seekor ayam. Tempat itu dinamai Panti Harapan, untuk menghormati ayam yang telah mengubah segalanya. Cerita itu mulai menyebar. Koran lokal meliputnya. Sebuah stasiun TV mengirim tim untuk membuat laporan.
Kami berada di Panti Harapan, kata reporter itu. Sebuah tempat yang diciptakan oleh sepasang lansia yang ditelantarkan oleh anak-anak mereka sendiri, tetapi mengubah rasa sakit menjadi cinta untuk membantu orang lain dalam situasi yang sama. Laporan itu ditayangkan di berita malam. Ribuan orang melihatnya, dan di antara mereka Agung dan Bayu, dua putra tertua yang tidak pernah menyesal. Mereka melihat orang tua mereka di televisi, melihat kebahagiaan di wajah mereka, melihat kebaikan yang mereka lakukan, dan mereka melihat Chandra di sana juga, membantu tersenyum menjadi anak yang sesungguhnya. Kita benar-benar salah, kata Bayu kepada Agung. Salah itu masih ringan, kita adalah monster. Tetapi harga diri lebih besar dari penyesalan. Mereka tidak mencari orang tua mereka. Mereka hanya pindah kota, terlalu malu untuk menghadapi apa yang telah mereka lakukan. Laporan itu membawa sesuatu yang tidak terduga, sumbangan. Orang-orang dari seluruh negeri mengirim uang, bahan bangunan, menawarkan diri menjadi sukarelawan. Lihat ini, Budi. Siti menunjukkan ponselnya yang penuh pesan. Ada orang dari Jakarta, dari Surabaya, dari seluruh penjuru negeri ingin membantu. Dengan sumbangan itu mereka bisa membangun lebih banyak rumah, kandang ayam membesar. Mereka membuat kebun komunal tempat para lansia menanam bersama, sebuah dapur besar tempat mereka makan bersama. Pak Eko, yang datang pendiam dan sedih, sekarang mengelola kandang ayam, mengajari yang lain cara merawat ayam, bercerita tentang masa lalunya di desa. Ibu Wati menemukan bahwa ia suka memasak dan menyiapkan makan siang untuk semua orang. Pak Surya merawat kebun dengan penuh kasih. Ibu Nani merajut topi untuk ayam-ayam, katanya agar tidak kedinginan. Panti Harapan menjadi sebuah keluarga pilihan. Dibangun bukan oleh darah, tetapi oleh cinta dan rasa sakit yang dibagikan. 1 tahun setelah pendirian panti, pada ulang tahun pernikahan ke-53 Siti dan Budi, mereka mengadakan pesta. Semua penghuni berpartisipasi. Rina si perawat datang bersama keluarganya. Pak Eduardo Wijaya hadir. Ibu Dewi menutup wismanya selama sehari untuk hadir. Pak Joko si sopir truk muncul dengan kue besar. Kalian mengubah hidup saya, kata Pak Joko. Melihat apa yang kalian lakukan menginspirasi saya. Saya mulai mengunjungi panti jompo, membawa buah-buahan untuk para lansia di sana. Dan saya meyakinkan rumah sakit untuk mengadakan bakti sosial di sini, tambah Rina. Sebulan sekali, dokter datang memeriksa semua orang gratis. Pak Wijaya mengangkat gelas, bersulang untuk Siti dan Budi, yang mengubah penelantaran menjadi perlindungan, yang membuktikan bahwa usia tidak menentukan kemampuan untuk mencintai dan membantu. Semua bersulang. Siti melihat sekeliling. Ia melihat wajah-wajah bahagia, lansia yang datang hancur dan sekarang tersenyum. Ia melihat harapan mematuk-matuk di tengah pesta, dikelilingi oleh ayam-ayam lain. Ia melihat Budi, pasangannya selama lebih dari 5 dekade. Dengan mata berkaca-kaca karena terharu. Kita berhasil, Butci bisik Budi. Kita selalu berhasil, Pak. Selalu. Chandra juga ada di sana. Sekarang tinggal di salah satu rumah yang ia bantu bangun. Ia telah meninggalkan kota, meninggalkan saudara-saudaranya, dan mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk membantu orang tuanya di panti. Ibu, Bapak, panggilnya sambil berdiri. Bolehkah saya mengatakan sesuatu? Semua terdiam. Saya ingin meminta maaf di depan umum. Saya tahu saya sudah melakukannya ribuan kali. Tetapi saya ingin semua orang di sini tahu. Saya menelantarkan orang tua saya. Saya kejam, egois, mengerikan. Suaranya bergetar. Tapi mereka memaafkan saya. Memberi saya kesempatan kedua. Dan karena itu, saya akan menghabiskan sisa hidup saya untuk menghormati pengampunan itu. Siti berdiri dengan susah payah karena lututnya yang sakit dan memeluk putranya. Kamu sudah menghormatinya, nak. Setiap hari kamu menghormatinya. Pesta berlangsung hingga larut malam. Ketika semua orang pergi tidur, Siti dan Budi duduk di bangku kayu, memandangi rumah-rumah kecil yang terang benderang. Ingat hari itu di jalan? Kata Siti. Ketika anak-anak meninggalkan kita di sana, dengan hujan turun hanya dengan harapan dan koper. Bagaimana bisa lupa? Aku pikir semuanya sudah berakhir. Aku pikir kita tidak punya apa-apa lagi. Bahwa kita bukan apa-apa lagi. Budi memegang tangannya. Dan lihat kita sekarang. Dikelilingi oleh orang-orang yang kita cintai, berbuat baik, hidup dengan martabat.
Tahu tidak apa yang kupelajari, Budi? Siti meremas tangannya, bahwa terkadang kita harus kehilangan segalanya untuk menemukan apa yang benar-benar penting. Harapan muncul dan melompat ke pangkuan Siti, seperti yang dilakukannya setiap malam sebelum tidur. Dan bahwa seekor ayam bisa menyelamatkan hidup kita. Budi tertawa, mengelus bulu putih harapan. Dalam beberapa bulan berikutnya, panti terus berkembang. Mereka sekarang memiliki kapasitas untuk 15 lansia, masing-masing dengan ceritanya, masing-masing dengan ayamnya. Saat itulah mereka menerima surat. Itu dari sebuah organisasi hak-hak lansia nasional, mengatakan bahwa mereka telah memenangkan penghargaan untuk inisiatif sosial. Penghargaan itu termasuk uang tunai 75 juta rupiah. 75 juta. Siti tidak percaya. Kita bisa melakukan banyak hal dengan ini. Budi sudah memikirkan kemungkinannya. Mereka menggunakan uang itu untuk memperbaiki fasilitas, membangun sebuah klinik kecil, membeli peralatan, mempekerjakan seorang perawat paruh waktu, dan menyimpan sebagian untuk keadaan darurat. Hidup terasa baik, tetapi seperti biasa, ada lebih banyak tantangan di depan. Suatu hari, seorang petugas dari pemerintah daerah muncul, mengatakan bahwa ia menerima laporan bahwa panti itu beroperasi secara ilegal. Laporan dari siapa? Tanya Pak Wijaya, yang dipanggil untuk menangani situasi itu. Petugas itu tidak bisa mengatakan, tetapi Pak Wijaya punya kecurigaan. Ia melakukan beberapa penyelidikan dan menemukan jawabannya. Itu adalah Agung dan Bayu, anak-anak yang tidak pernah menyesal. Mereka tidak bisa menerima bahwa kalian melanjutkan hidup tanpa mereka, kata Pak Wijaya, marah. Tetapi laporan itu membawa masalah nyata. Panti itu membutuhkan izin khusus untuk beroperasi, izin yang akan mahal dan memakan waktu lama untuk didapatkan. Kita harus tutup. Siti putus asa. Tidak, jika saya bisa mencegahnya. Pak Wijaya mulai bekerja. Berbulan-bulan birokrasi, surat-surat, inspeksi, biaya, setiap hari adalah perjuangan. Para lansia hidup dalam ketakutan harus pergi, kembali ke situasi yang buruk. Jangan khawatir, Siti mencoba menenangkan mereka. Kami tidak akan membiarkan siapapun kehilangan tempat tinggal. Pak Wijaya berhasil mendapatkan izin, sementara agar panti tetap beroperasi sementara izin diproses. Tetapi mereka perlu mengumpulkan uang untuk biaya dan penyesuaian. Saat itulah Ibu Wati punya ide. Kita buat jajanan pasar dan jual. Roti, kue bolu, ketuk, semua orang di sini bisa membuat sesuatu. Ide itu disambut baik. Mereka mengubah dapur komunal menjadi tempat produksi kecil. Siti mengajari cara membuat roti, Ibu Wati memimpin pembuatan kue. Pak Eko membuat lemper, Ibu Nani membuat kue kacang. Kandra dan Lestari membawa produk itu untuk dijual di pasar Sukamaju. Suksesnya instan, jajanan dari Panti Harapan, begitu mereka mengiklankannya. Dibuat dengan cinta oleh para lansia yang ditelantarkan, tetapi tidak menyerah. Cerita itu menarik perhatian lagi. Lebih banyak liputan media, lebih banyak sumbangan, dan akhirnya izin keluar. Pada hari mereka menerima persetujuan terakhir, mereka mengadakan pesta. Mereka telah memenangkan pertempuran lain. Anak-anakmu mencoba menjatuhkan kita, kata Pak Eko kepada Budi. Tapi kita terlalu kuat. Bukan kita, koreksi Budi. Kita terlalu kuat bersama-sama. 5 tahun telah berlalu sejak hari hujan di jalan itu. Panti Harapan sekarang menjadi rujukan. Tempat-tempat serupa lainnya mulai didirikan, terinspirasi oleh kisah Siti dan Budi. Mereka sekarang memiliki 20 rumah kecil, kebun yang luas, kandang ayam dengan lebih dari 50 ayam, dapur industri untuk produksi jajanan pasar, dan tim sukarelawan yang membantu. Kandra telah menikah dengan Rina, si perawat. Mereka tinggal di salah satu rumah dan mengoordinasikan panti bersama Siti dan Budi. Kalian tidak perlu bekerja terlalu keras, kata Rina. Beristirahatlah, nikmati hidup. Inilah menikmati hidup, jawab Siti. Melihat orang-orang ini bahagia, tahu bahwa kita membuat perbedaan. Lestari dan Asep terus mengurus bagian pertanian. Asep telah pulih sepenuhnya dan sekarang mengajar pertanian kepada para lansia yang tertarik. Hidup saya berubah ketika saya bertemu kalian, kata Asep saat berkunjung. Kalian bisa saja mengambil tanah kami. Bisa saja hanya memikirkan diri sendiri, tapi kalian tidak melakukannya. Karena hidup bukan tentang itu, jawab Siti. Bukan tentang menumpuk segalanya untuk diri sendiri. Ini tentang berbagi, menolong. Harapan,
yang sekarang berusia 6 tahun, terus berada di sisi Siti. Ia sudah lebih tua, mematuk lebih lambat, tetapi ia adalah teman setia yang sama seperti biasa. Ayam ini seharusnya sudah mati, kata dokter hewan yang mengunjungi panti, tapi sepertinya dia punya misi di sini. Memang, setuju Siti, dia masih harus menemaniku. Suatu hari, sebuah surat tiba. Itu dari Agung, putra sulung. Ia tidak pernah muncul selama 5 tahun ini. Surat itu singkat. Bapak, Ibu, saya tahu saya tidak pantas dimaafkan. Saya tahu saya adalah anak terburuk. Tapi saya ingin kalian tahu bahwa saya melihat liputan tentang kalian, melihat kebaikan yang kalian lakukan, dan saya sangat malu dengan apa yang saya lakukan. Saya tidak meminta maaf, karena saya tidak pantas mendapatkannya. Saya hanya meminta kalian tahu bahwa di lubuk hati saya bangga pada kalian, meskipun saya tidak pantas merasakannya. Agung. Siti membaca dan membaca kembali surat itu. Budi ada di sisinya. Bagaimana menurutmu? Tanyanya. Kurasa dia benar-benar menyesal. Tapi menyesal saja tidak cukup. Apakah kita tidak seharusnya memberinya kesempatan, seperti yang kita berikan pada Chandra? Budi berpikir lama. Chandra membuktikan dia berubah. Dia datang, meminta maaf, bekerja, menunjukkan. Agung hanya mengirim surat. Tapi mungkin ini caranya untuk memulai. Jika dia benar-benar mau, biarkan dia datang ke sini. Biarkan dia menatap mata kita. Biarkan dia meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Nanti kita lihat. Surat itu tidak dibalas. Tetapi 3 bulan kemudian Agung muncul. Ia datang dengan mobil, sendirian dengan pakaian sederhana. Ia tampak berbeda, lebih kurus, dengan rambut beruban lingkaran hitam di bawah mata. Bapak, Ibu, katanya dengan suara tercekat saat melihat mereka. Siti dan Budi sedang berada di beranda rumah utama. Harapan berada di sisi Siti seperti biasa. Apa maumu, Agung? Suara Budi tanpa emosi. Minta maaf dengan sungguh-sungguh. Menatap mata kalian. 5 tahun, Agung. Kamu butuh 5 tahun untuk punya keberanian muncul di sini. Saya tahu. Dan setiap hari dari 5 tahun itu adalah neraka. Melihat kalian di TV, tahu kebaikan yang kalian lakukan, tahu bahwa saya mencoba menghancurkan kalian. Ia mulai menangis. Maafkan saya, tolong, maafkan saya. Siti menatap putranya. Ia melihat ketulusan di sana, melihat penyesalan yang nyata, tapi ia juga melihat rasa sakit yang telah ia sebabkan. Agung, kamu bukan hanya kejam, kamu penuh perhitungan. Kamu merencanakan untuk mengambil segalanya dari kami. Dan ketika tidak berhasil, kamu mencoba menghancurkan kami dengan laporan palsu, dengan gosip. Saya tahu, Bu, saya tahu semuanya. Dan saya akan menanggung ini seumur hidup saya. Dan Bayu, dia datang? Tanya Budi. Agung menggelengkan kepala. Bayu tetap sama. Tidak mau tahu tentang kalian. Saya sudah putus hubungan dengannya. Saya tidak bisa lagi hidup dengan orang seperti itu, meskipun dia saudaraku. Harapan turun dari kursi dan mendekati Agung. Mematuk sepatunya seperti yang dilakukannya pada Chandra bertahun-tahun sebelumnya. Siti mengamati. Harapan tidak mematuk sembarang orang, katanya. Hanya yang dirasakan punya hati yang baik. Saya tidak punya hati yang baik, Ishak Agung. Hati saya busuk. Dulu kamu punya, koreksi Siti. Dulu hatimu busuk, tapi mungkin bisa berubah. Mungkin masih bisa diperbaiki. Apakah kalian mau memberiku kesempatan itu? Budi dan Siti saling memandang. Sulit, sangat sulit. Tetapi jika ada sesuatu yang mereka pelajari selama bertahun-tahun ini, itu adalah tentang kesempatan kedua. Satu kesempatan, kata Budi, seperti yang kita berikan pada Chandra. Tapi kamu harus membuktikannya dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Agung setuju. Ia mulai dengan perlahan. Datang setiap akhir pekan. Membantu apapun yang dibutuhkan. Tidak banyak bicara, hanya bekerja. Mengangkat beban. Memperbaiki barang, membersihkan. Para lansia lain di panti mencurigainya. Itu anak jahatnya, kan? Komentar mereka. Tetapi perlahan-lahan melihat usahanya, mereka mulai menerimanya. Pak Eko adalah yang pertama memberinya kesempatan. Nak, kamu mengerti tentang ayam? Tanyanya suatu hari. Saya belajar waktu kecil. Coba saya mau ngajari kalau Pitasio. Saya butuh bantuan di kandang. Bekerja berdampingan, Agung mulai terbuka. Saya mengacaukan segalanya, Pak Eko. Karena keserakahan, karena harga diri, karena kejahatan. Tapi kamu di sini sekarang. Kamu mencoba memperbaikinya. Dan bagaimana jika tidak ada waktu? Orang tua saya sudah berusia 73 dan 75 tahun.
Bagaimana jika mereka pergi sebelum saya bisa menebus kesalahan? Pak Eko berhenti dan menatap Agung. Nak, penebusan bukan tentang waktu yang kamu miliki. Ini tentang apa yang kamu lakukan dengan waktu yang tersisa. Jika orang tuamu pergi besok, mereka akan tahu bahwa kamu mencoba. Dan itu sudah sesuatu. 6 bulan kemudian Agung telah mendapatkan kepercayaan. Ia datang tidak hanya di akhir pekan, tetapi setiap kali ia bisa. Membantu secara finansial, membawa sumbangan, menggunakan kontaknya untuk mendapatkan barang-barang untuk panti. Dia benar-benar berubah, kata Chandra kepada orang tuanya. Aku melihatnya di matanya. Siti setuju. Ia melihat di mata Agung sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kerendahan hati, penyesalan yang tulus, keinginan nyata untuk memperbaiki keadaan. Pada suatu minggu sore, Siti memanggil Agung untuk berbicara berdua. Duduk sini, nak. Agung duduk, tangannya gugup. Kamu sudah berubah, Agung. Aku melihatnya. Bapakmu melihatnya. Semua orang di sini melihatnya. Terima kasih sudah menyadarinya, Bu. Tapi aku perlu bertanya sesuatu padamu, dan aku ingin kejujuran. Apapun, Bu, kenapa kamu berubah? Apakah karena kamu melihat kami berhasil dan merasa menyesal? Atau karena kamu benar-benar mengerti kesalahanmu? Agung berpikir sebelum menjawab. Awalnya memang penyesalan. Melihat kalian bahagia berbuat baik sementara aku sengsara. Tapi setelah itu, ia menelan ludah. Itu adalah rasa malu. Malu menjadi diriku yang dulu. Dan takut mati sebagai pria mengerikan itu. Takut bahwa pada akhirnya aku tidak akan punya siapa-siapa. Seperti para lansia di sini yang ditelantarkan. Aku melihat masa depanku pada mereka. Aku melihat bahwa jika aku terus seperti itu, aku akan berada dalam situasi itu suatu hari nanti. Siti memegang tangan putranya. Tahu tidak apa yang kupelajari, Agung? Bahwa kita selalu punya pilihan. Kamu dan saudara-saudaramu memilih untuk menelantarkan kami. Kamu memilih untuk mencoba menghancurkan kami setelahnya. Tapi kamu juga memilih untuk kembali. Memilih untuk berubah. Dan pilihan-pilihan itulah yang mendefinisikan siapa kita. Apakah ibu memaafkanku? Sungguh-sungguh, Siti menatap mata putranya. Ia melihat anak laki-laki yang dulu, penuh impian. Ia melihat pria yang telah ia menjadi, penuh keserakahan. Dan ia melihat siapa yang ia coba menjadi sekarang, penuh penyesalan. Aku memaafkanmu, nak, tapi kamu juga harus memaafkan dirimu sendiri. Karena selama kamu tidak melakukannya, kamu akan terus terikat pada dirimu yang dulu. Agung memeluk ibunya dan menangis seperti yang belum pernah ia lakukan sejak kecil. Menangisi rasa sakit yang ia sebabkan, tahun-tahun yang hilang, waktu yang tidak akan pernah kembali. Tapi ia juga menangis karena lega karena dimaafkan. Budi melihat pemandangan itu dari kejauhan, mendekat perlahan dengan bapak. Agung berdiri. Bapak saya, Budi memeluknya. Itu saja yang perlu ia lakukan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, mereka makan malam bersama sebagai sebuah keluarga. Siti, Budi, Chandra, Rina, dan Agung. Harapan mematuk-matuk di bawah meja mengambil remah-remah yang jatuh. Tahu apa yang kurang? Kata Chandra. Bayu sudah membuat pilihannya, jawab Agung. Aku sudah mencoba tapi dia tidak mau berubah. Dan kamu? Budi menatap Agung. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Aku ingin tinggal. Aku ingin tinggal di sini. Membantu di panti. Jika kalian mengizinkan. Ada rumah kosong, kata Siti. Itu milikmu jika kamu mau. Agung setuju. Meninggalkan kehidupannya di kota, pekerjaannya di sebuah perusahaan segalanya. Datang untuk tinggal di Panti Harapan. Dalam beberapa bulan berikutnya, mereka membentuk sebuah tim. Chandra mengurus administrasi. Agung mengurus pemeliharaan dan perluasan. Rina mengurus kesehatan. Dan Siti serta Budi mengurus hati dari tempat itu. Penyambutan panti itu terus berkembang, bukan dalam ukuran tetapi dalam dampaknya. Orang-orang dari provinsi lain datang untuk berkunjung, belajar, meniru ide tersebut. Kalian menginspirasi seluruh Indonesia, kata seorang jurnalis dalam sebuah wawancara. Kami hanya melakukan apa yang benar, jawab Siti dengan harapan di pangkuannya. Seperti biasa. 8 tahun setelah hari itu di jalan, mereka mengadakan perayaan besar. Itu adalah ulang tahun pernikahan ke-55 Siti dan Budi, dan tahun ke-8 Panti Harapan. Ratusan orang hadir, semua lansia yang pernah tinggal di panti. Semua yang tinggal di sana, sukarelawan pendukung. Bahkan sebuah saluran TV datang untuk meliput acara tersebut.
"Bagaimana perasaan Anda?" tanya reporter. Siti melihat sekeliling. Ia melihat Lestari dan Asep bersama keluarga mereka, sejahtera dan bahagia. Ia melihat Pak Eko tertawa bersama ayam-ayamnya. Ia melihat Ibu Wati menyajikan kue untuk semua orang. Ia melihat Chandra dan Rina dengan putra kecil mereka berlarian di antara orang-orang. Ia melihat Agung membantu mengatur segalanya dengan senyum di wajahnya. "Kami merasa diberkati," jawabnya, "karena kami kehilangan segalanya, tetapi mendapatkan lebih banyak lagi." "Apa yang ibu dapatkan?" "Paku rakisindes ke sikun." Ada keluarga yang sesungguhnya, sebuah tujuan, dan kepastian bahwa tidak peduli apa yang terjadi, cinta selalu menang. Koper tua itu dipajang di pintu masuk panti. Mereka telah mengubahnya menjadi sebuah simbol. Di dalamnya mereka menyimpan dokumen tanah, surat dari ayah Budi, dan sebuah foto hari ketika mereka tiba di Sukamaju, basah, kuyup, dan putus asa. "Untuk mengingat dari mana kami berasal," jelas Budi kepada siapapun yang bertanya, dan untuk tidak pernah lupa bahwa terkadang kekayaan terbesar tersembunyi di saat-saat tersulit. Harapan yang sekarang berusia 8 tahun sudah tua. Itu sekali lagi banyak mematuk, menghabiskan sebagian besar waktunya tidur di pangkuan Siti. Dokter hewan mengatakan ia tidak akan bertahan lama lagi. Dia sudah hidup lebih lama dari ayam pada umumnya, jelasnya. Sepertinya dia sedang menunggu sesuatu. Suatu pagi, Siti bangun dan Harapan tidak bergerak. Hatinya sesak. Ia mengambil ayam itu dengan hati-hati, merasa bahwa ia akan pergi. "Budi," panggilnya dengan suara tercekat. Budi bangun dan langsung mengerti. "Anak kita akan pergi." Mereka memanggil Chandra, Agung, dan Rina. Semua berkumpul di sekitar Harapan. "Terima kasih, Nak." Siti mengelus bulu putihnya. "Terima kasih untuk semuanya. Telah menyelamatkan kami, memberi kami harapan tinggal bersama kami selama ini." Harapan membuka matanya, menatap Siti dan mengeluarkan suara lirih. Kemudian dengan tenang ia menutup matanya untuk terakhir kalinya. Siti menangis. Budi menangis. Semua menangis. Mereka menguburkan Harapan di sudut khusus panti di bawah pohon. Mereka memasang sebuah plakat, "Harapan, ayam yang mengubah segalanya." "Dia telah menyelesaikan misinya," kata Pak Eko. "Menyelamatkan kalian, menyelamatkan kami, menyelamatkan tempat ini." Dalam minggu-minggu berikutnya, kesedihan berganti menjadi kedamaian. Harapan telah menjalani kehidupan yang panjang dan bahagia. Dia telah membuat perbedaan lebih dari banyak manusia. Suatu hari, seekor anak ayam putih muncul di panti. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tiba-tiba muncul dan langsung menghampiri Siti. "Lihat itu," kata Chandra. "Mirip sekali dengan Harapan." "Bukan Harapan," Siti mengambil ayam itu. "Tapi mungkin ini pertanda bahwa kita harus terus melanjutkannya." Mereka menamai ayam baru itu Iman, dan ia menjadi maskot baru panti. Tahun-tahun terus berlalu. Siti dan Budi menua, lebih rapuh, tetapi tidak pernah kehilangan binar di mata mereka. "Lelah, Pak?" tanya Siti. "Lelah tapi bahagia," jawab Budi. "Selalu." Pada usia 78 dan 80 tahun, mereka memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan panti sepenuhnya kepada Chandra dan Agung. Tapi mereka terus tinggal di sana, melakukan apa yang mereka bisa. Suatu sore, duduk di bangku yang sama tempat mereka duduk berkali-kali, memandangi matahari terbenam di atas panti yang mereka ciptakan, Siti mendesah, "Semuanya sepadan kan, Budi?" "Setiap detiknya, Bu, setiap detiknya." "Jika kamu bisa kembali ke hari itu di jalan, mengetahui semua yang akan terjadi, apakah kamu akan melakukannya lagi?" Budi berpikir, "Akan kulakukan. Karena semua itu membawa kita ke sini. Dan di sinilah seharusnya kita berada." Siti menyandarkan kepalanya di bahunya. "Aku mencintaimu, Pak. Dari hari pertama hingga hari terakhir. Dan aku lebih mencintaimu." Mereka tetap di sana, melihat Iman mematuk-matuk di halaman bersama ayam-ayam lain, melihat para lansia berjalan di antara rumah-rumah, melihat Chandra dan Agung bekerja bersama, sekarang menjadi saudara sejati. "Kita berhasil," Budi, bisik Siti. "Kita mengubah rasa sakit menjadi cinta, penelantaran menjadi sambutan hangat, kehilangan menjadi keuntungan. Kita selalu berhasil, Siti, karena kita selalu memiliki satu sama lain." Dan di sana, di bangku itu, dengan matahari terbenam melukis langit, dengan warna jingga dan merah muda, dua lansia yang ditelantarkan, tetapi tidak menyerah,
yang kehilangan segalanya, tetapi mendapatkan lebih banyak lagi, saling berpelukan, dipersatukan oleh cinta selama 55 tahun, oleh perjuangan bersama, oleh kemenangan yang diraih. Panti Harapan akan terus berlanjut, terus menyambut, mencintai, membantu, karena Siti dan Budi telah membuktikan bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai kembali, bahwa usia tidak menentukan kemampuan untuk berbuat baik, dan bahwa terkadang berkah terbesar datang dari rasa sakit terbesar. Dan semuanya dimulai dengan 3 putra yang menelantarkan orang tua mereka di jalan hanya dengan sebuah koper dan seekor ayam. Tetapi mereka tidak tahu apa yang ada di dalam koper itu. Mereka tidak tahu kekuatan orang tua itu. Mereka tidak tahu bahwa dengan mencoba menghancurkan, mereka akhirnya menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Akhir cerita. Dan Anda, apa pendapat Anda tentang kisah ini? Apakah menurut Anda anak-anak itu pantas mendapatkan pengampunan? Apakah Anda akan melakukan hal yang sama seperti Siti dan Budi, mengubah rasa sakit menjadi cinta untuk membantu orang lain? Tinggalkan pendapat tulus Anda di komentar, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita mengharukan lainnya. Partisipasi Anda sangat berarti.